Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang kelima. Dan di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang file operation. Nah, seperti biasa, ada 3 goals yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu kita akan mengetahui tentang file system secara umum. Kemudian, kita akan membandingkan sebuah file dengan file lainnya dan memanipulasi file tersebut. Dan yang terakhir materi kita adalah tentang compression data pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita masuk pada file system yang pertama kali. Nah, seperti yang sudah sebelumnya saya ucapkan, di sistem operasi Linux, semuanya merupakan file, termasuk direktori. Perbedaannya adalah tentang file system di sistem operasi Linux. Nah, di sistem operasi Windows misalkan, sebuah partisi itu dihitung dengan menggunakan disk. Sedangkan di sistem operasi Linux, partisi tersebut akan di-mounting dengan /dev. Nah, untuk tipe file sistemnya, di sistem operasi Windows kita akan kenal dengan file system namanya NTFS atau FAT, FAT32, FAT16, dan sebagainya. Sedangkan di sistem operasi Linux, kita akan mengenal lebih banyak sistem operasi. Sedangkan di sistem operasi Linux, kita akan mengenal lebih banyak tipe-tipe file system. Nah, kita akan kenal dengan ext, dari ext3, ext4, kita akan kenal dengan sistem file system XFS, dan BTRFS yang saat ini banyak digunakan di beberapa distribusi sistem operasi Linux. Kemudian untuk Windows, itu mounting parameternya menggunakan drive letter. Drive letter misalnya kita gunakan base folder C, D, dan E ataupun local disk lain-lainnya. Nah, itu merupakan mounting point-nya di sistem operasi Windows. Sedangkan untuk Linux, mounting point-nya menggunakan folder atau dengan base foldernya /. Selanjutnya adalah jenis-jenis file system. Nah, ada banyak jenis file system sebenarnya yang digunakan di berbagai sistem operasi termasuk sistem operasi Linux. Nah, 3 di antaranya yang paling populer adalah JFS, ext4, dan BTRFS. Nah, ketiga file system ini merupakan pengembangan dari sebuah file system yang disebut dengan journal file system. Nah, journal file system sendiri merupakan sistem file yang melacak perubahan yang belum dilakukan ke bagian utama sistem file dengan merekam tujuan perubahan tersebut dalam struktur data yang dikenal dengan jurnal. Artinya, setiap perubahan itu tidak langsung dicatat ke dalam file system. Jadi, dicatat dalam sebuah jurnal dulu, kemudian jurnal tersebut itu akan disimpan dalam sebuah log yang melingkar. Nah, kelebihannya journal file system ini adalah journal file system ini lebih aman jika terjadinya sistem crash ataupun mati listrik. Dengan menggunakan journal file system, sistem akan kembali lebih cepat online atau hidup, dan kemungkinan file-file rusak akan jadi semakin kecil. Karena di journal file system, sebelum file itu ditulis, file tersebut akan disimpan dalam bentuk jurnal-jurnal file atau yang sifatnya temporary terlebih dahulu. Nah, dari sistem jurnal JFS ini atau jurnal file system ini dikembangkanlah file system lainnya. Nah, dua di antaranya yang paling sangat populer itu adalah ext4 dan BTRFS. Nah, di ext4 ini merupakan jurnal file system yang paling banyak digunakan di distro sistem operasi Linux. Memiliki kelebihan dari file system ext sebelumnya. Nah, jadi sebelum ada ext4 ini, ada file system yang namanya ext3 dan ext2. Nah, beberapa fitur kelebihan dari ext2 dan 3 ini kemudian diterapkan di ext4, dan dengan menggunakan file system journal file system, konsep dari journal file system, sistem ext4 merupakan salah satu file system yang cukup mumpuni dan baik untuk digunakan di sistem operasi. Secara default, di sistem operasi kebanyakan seperti Ubuntu itu menggunakan ext4.
Nah, ext4 ini juga memiliki kelebihan. Salah satunya itu kompatibel dengan sistem operasi lainnya, misalnya Windows dan macOS. Jadi ext4 ini merupakan file system yang cukup populer, lebih populer dibandingkan file system lainnya. Dan yang ketiga itu ada BTRFS. Nah, BTRFS ini merupakan sistem file yang default untuk Fedora Workstation. Kelebihannya yaitu terdapat fitur snapshotting. Nah, snapshotting ini adalah suatu fitur yang digunakan untuk merekam semua keadaan file dan state atau semua keadaan sistem operasi itu pada saat itu juga. Jadi, ketika kalian itu ingin mengembalikan pada snapshot tertentu, jadi kalian tinggal recovery aja. Mirip kelebihannya seperti save file dalam game. Jadi kalian save, nah ketika kalian load lagi save kalian di game tersebut, nah keadaan semua misalnya inventory, uang kalian, uang virtual di game misalnya, terus juga item-item itu semuanya sama. Nah hal itu konsepnya diterapkan pada BTRFS. Jadi, semua keadaan file, sistem operasi, bahkan apakah sistem operasi tersebut misalnya terkena virus atau tidak, misalnya sebelum sebelum di snapshot itu belum terkena virus, ketika kalian recovery dengan fitur snapshot, maka semua file akan kembali seperti pada saat di snapshot atau disimpan pada snapshotnya. Nah, ini merupakan suatu pengembangan yang sangat luar biasa yang diterapkan pada Fedora Workstation. Namun, tentu saja ada beberapa kelemahan sehingga BTRFS cukup jarang digunakan di beberapa sistem operasi Linux. Ya, seperti saya lupa bilang kalau BTRFS ini bukan merupakan jurnal file system. Jadi BTRFS ini merupakan konsep dari copy on write system. Nah, terdapat perbedaan antara BTRFS atau B3 yang kita sebutkan juga B3FS dengan ext4. Nah, kelebihannya salah satunya lagi adalah BTRFS ini mendukung file yang lebih besar dibandingkan file system ext4. Nah, di beberapa file system itu ada biasanya limit size yang bisa digunakan. Contohnya saja, misalnya kalian menggunakan sistem operasi file system FAT16 itu limitnya kalau tidak salah hanya 4 GB. Jadi ketika file sistemnya storage-nya lebih dari 4 GB, maka akan terbacanya cuma 4 GB. Selebihnya itu akan diabaikan. Nah, itu kelemahan dari file system. Nah, file system yang terbaru itu sekarang sudah support dengan ukuran yang lebih besar. Nah, biasanya B3FS ini ataupun BTRFS ini itu lebih condong diterapkan pada cloud service. Kelebihannya karena ada fitur snapshot, yang kedua juga ada fitur kemudahan untuk meresize partisi disk yang lebih mudah dibandingkan ext4. Namun untuk personal computer itu biasanya menggunakan file system ext4 dengan kelebihannya yaitu ya kestabilan. Jadi kestabilannya lebih tinggi dibandingkan BTRFS atau B3 karena memang konsepnya sendiri ext4 itu menggunakan basis dari jurnal file system. Sedangkan B3 menggunakan copy on write support. Nah, hal ini merupakan suatu dilema sehingga kita harus memilih-milih sistem file apa yang akan kita gunakan untuk server kita di production maupun di development kita sendiri atau personal komputer kita sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hierarki folder di sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux itu memiliki banyak folder. Nah, folder yang paling utama atau mounting point-nya itu folder slash. Nah, folder slash ini merupakan folder root atau folder super user atau folder utama. Nah, jadi nanti di folder utama ini ya akan ada beberapa subfolder seperti yang kalian lihat di layar. Beberapa subfoldernya misalnya opt, sbin, bin, dan sebagainya. Nah, ada beberapa folder yang mungkin akan default itu sangat banyak digunakan. Nah, yang pertama itu nanti kalian akan kenal dengan folder dev yang pertama.
Jadi di folder dev ini, folder dev ini merupakan folder esensial untuk device file. Jadi ketika kalian mounting, itu akan di load di foldernya dev dalam hierarkinya sistem operasi Linux. Kemudian ada folder boot. Nah, folder boot ini merupakan folder untuk menyimpan bootloadernya, atau dengan kata lain, kernel, sistem operasi program kernel, dan program initnya. Nah, itu disimpan di folder boot. Kemudian nanti ada tentang variabel var. Nah, di file ini nanti akan banyak kegunaannya. Salah satunya itu ketika kalian menggunakan web server, nah kalian nanti akan bermain di foldernya var dan dengan subdirektorinya nanti folder www. Kemudian ada folder home. Nah, ini folder home kita sudah pelajari. Folder home ini tempat folder user-user. Kemudian itu ada folder etc, etc, tidak tertulis di sini ya. Nah, ya ini dia. Ada folder etc. Nah, folder etc ini merupakan folder-folder konfigurasi atau pengaturan paling banyak isinya. Dan banyak folder lainnya yang kalian bisa cari sendiri kegunaan dari folder-folder tersebut. Nah, kemudian kita akan coba mempelajari tentang manipulasi teks. Nah, manipulasi teks ini banyak kegunaannya, terutama ketika kita sedang mencari kata kunci dalam suatu file. Nah, salah satu 3 command-nya yang paling banyak digunakan itu adalah grep. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan. Ya, kita sudah pernah coba beberapa contohnya. Kemudian kita menggunakan WC, mohon maaf. WC itu word count maksudnya. Itu menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dalam suatu file. Kemudian kita akan menggunakan T untuk mengambil output dari perintah apapun. Jadi ketika kita dapat ketika mengeluarkan output di layar terminal kita atau CLI kita dapat memprintnya ke dalam suatu file. Nah, kita akan mencoba lebih lanjut tentang penggunaan 3 perintah tersebut untuk manipulasi teks. Nah, kita masuk di VMware kita. Oke, baik. Nah, sekarang kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat beberapa file. Nah, itu ada di folder penting ya. Nah, kita kembali cd folder penting. Nah, ini yang G-nya yang kecil ya. Kembali cek. Nah, di sini kita sudah ada beberapa file yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya kita ganti dulu ownernya chown tutor. Oh iya, salah. Chown min-add tutor. Kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah jadi owner semua file ini. Nah, sekarang kita akan hapus 3 file lainnya. Kita akan menggunakan folder file cari. Kita akan menggunakan file cari saja. Kita hapus rm file test. Kita hapus rm testernya juga kita hapus. Nah, sekarang tinggal 2 file aja, file cari dan file cari 2. Nah, coba lihat. Salah. Nah, ini kita coba lihat dulu isinya seperti apa kemarin yang baris 1, 2, dan 3. Dan file cari 2 itu isinya salah. Sorry. Oke, 1, 2 sama ya. Isi kontennya sama. Nah, sekarang kita akan coba edit file cari 2-nya. Dan kita menggunakan nano file cari 2. Salah. Menggunakan nano file cari 2 txt. Nah, di sini kita akan ganti kontennya. Di setiap konten ini menjadi nama-nama Adam misalnya. Terus di sini kita ganti jadi Haris misalnya.
Terus kita menjadikan ganti Yana. No, no, no. So, ini kita ganti jadi Mira. Kita ganti jadi Nania. Kita ganti jadi Sabila. Ini Nabila. Terus Joko. Ya. Kemudian ganti jadi Bubu. Kemudian ganti jadi Bambang. Kemudian kita ganti jadi Nelsa. Oke, kita simpan. Oke, sekarang file cari 2 isinya sudah nama-nama file. Nah, baik. Sekarang kita coba ganti. Kita copy dulu. File cari ini kita copy jadi file cari 3.txt. Nah, langsung kita edit sedikit lagi. File cari nano. Oke, kita ganti salah satu barisnya itu di sini menjadi 11. 11 misal. Oke, kita simpan, kita keluar dulu. Oke, dan kita sudah punya 3 file di mana file cari itu isinya itu 1 sampai 10, kemudian file cari 2 isinya nama-nama, kemudian file cari 3 isinya 1 sampai 10 tapi baris ketiganya kita ganti jadi 11. Oke. Nah, sekarang kita akan coba permainkan dengan manipulasi teks. Nah, ada kita sudah pernah coba fungsi grep. Nah, fungsi grep ini digunakan untuk mencari suatu file dari outputnya dari output suatu perintah. Misalkan kita perintahkan cut, kemudian kita perintahkan file cari 2, misalnya kita ganti di bagian nama aja. Kemudian kita tambahkan perintahnya grep, kita ganti jadi Nabila misalkan. Nah, ketemu itu Nabilanya. Nah, tapi kita juga bisa mencarinya, misalnya nama filenya tadi ini, tapi selain Nabila. Jadi kita akan keluarkan hasilnya itu selain Nabila misalnya. Nah, kita gunakan parameternya v. Jadi strip v, nah itu akan keluar semua nama kecuali Nabila. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan grep ini secara langsung tanpa dari outputnya CAT tadi. Jadi, kita juga dapat melakukan fungsi pencarian dari output perintah atau juga langsung dari filenya. Nah, kalau menggunakan filenya, kita tinggal cari menggunakan perintah grep, kemudian patternnya misalkan itu Nabila tadi, kemudian kita gunakan, kemudian di parameter ketiga, kita tuliskan nama filenya. Misalnya tadi file cari 2. Oke, nah langsung ketemu. Nah, kalian bisa explore lebih lanjut tentang perintah grep ini di internet. Nah, selanjutnya itu adalah word count. Nah, word count ini sebenarnya penggunaan sangat simpel. Kita hanya bertujuan untuk menghitung suatu file. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi WC atau word count. Nah, word count ini gunanya untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter. Nah, jadi di sini cara penggunaan itu cukup mudah, yaitu dengan menggunakan perintah WC, kemudian diikuti dengan nama filenya. Nama filenya di sini kita contohkan saja file cari 2 tadi ya. File cari 2, enter. Nah, di situ bisa kelihatan ada angka 11 dan ada angka 11 dan 65. Nah, maksudnya di
di sini angka 11 yang pertama itu maksudnya adalah jumlah baris. Jadi jumlah baris pertama itu adalah 11. Nah, sedangkan 11 yang berikutnya itu merupakan jumlah kata yang ada pada file cari tadi. Nah, sedangkan 65 itu jumlah karakter yang ada pada file cari. Nah, misalnya coba kita edit lagi. Nano file cari 2. Kemudian kita ganti misalnya Adam Hamira misalnya. Misalnya ya, Adam Hamira. Kita keluarkan, clear. Nah, coba kita jalankan perintah wc, kemudian diikuti nama filenya. Nah, sekarang jumlah barisnya itu tetap ada 11 dan jumlah katanya bertambah 1. Jadi 12. Dan jumlah karakternya bertambah lagi menjadi 72. Nah, itu untuk menggunakan perintah word count. Nah, perintah word count ini juga bisa dengan parameter-parameter tambahan. Contohnya bisa menggunakan parameter L untuk line, C untuk jumlah karakter, dan W untuk jumlah kata atau word. Jadi penggunaan itu sangat mudah. Nah, dan masih banyak perintah-perintah parameter lainnya yang bisa digunakan. Nah, jadi untuk word count ini masih sangat simple untuk penggunaannya. Digunakan untuk menghitung jumlah baris saja. Jumlah baris kata dan karakter dalam sebuah file. Berikutnya itu ada command T atau TEE. Nah, guna command T ini untuk menyimpan hasil output dari file, dari perintah maksudnya, itu ke dalam sebuah file. Nah, cara penggunaannya itu mirip seperti kita menggunakan grep ketika kita mencari sebuah karakter ataupun kata dari hasil output sebuah perintah. Nah, cara menggunakannya kita bisa menggunakan dengan memanggil perintah. Di sini contohnya kita panggil perintahnya ll ya. ll, kemudian diikuti tanda garis dan t, kemudian kita tuliskan nama filenya. Misalnya di sini file list misalnya .txt. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang coba kita lihat itu ada bertambah satu filenya namanya file list. Kita coba cek. Nah, kita coba cek lagi file list ini seperti apa bentuknya. Nah, bisa dilihat file list itu bentuknya sama persis dengan hasil ll tadi, perintah yang pertama kali. Jumlahnya itu total 20, kemudian itu ada filenya file cari 2, file cari 3, file cari, dan file listnya sendiri. Dengan ukurannya itu 0. Nah, berbeda dengan output kita yang kedua. Yang kedua itu output yang file list tadi, jumlahnya itu 338 byte. Nah, sebelumnya dia hanya membuat file saja dan sumber isinya itu masih 0. Nah, itu berkira-kira cara menggunakan T. Nah, di sini kita bisa campur aduk nih fungsi-fungsi yang ada. Misalkan di sini kita hanya kalau outputnya LL kan itu include dengan folder. Di sini ada folder di baris pertama, kemudian ada folder berikutnya dan file-filenya aja. Nah, kita misalnya hanya ingin ambil yang filenya saja. Nah, misalkan kita ingin ambil yang filenya saja, contohnya. Nah, kita akan keluarin dua baris yang di atasnya ini. Sekarang untuk menggunakannya, kita akan menggunakan kombinasi dengan grep misalnya. Kemudian kita coba dulu, jalankan perintahnya ll, kemudian grep, kemudian file underscore, kemudian diikuti dengan t dan nama filenya. Nama filenya kita buat aja misalnya list2.txt. Kita compare, enter, dan hasilnya akan sama seperti yang ditampilkan di layar. Jadi tidak include dengan dua folder di atasnya. Coba kita lihat lagi. Kita akan baca filenya, cut file list 2.txt. Nah, hasilnya hanya file-file saja. Nah, selanjutnya akan ada banyak lagi perintah-perintahnya yang bisa kalian ekspor sendiri. Sekarang kita akan kembali lagi ke PowerPoint kita.
Setelah mempelajari manipulasi teks, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memanipulasi sebuah file. Nah, manipulasi file ini banyak perintahnya, banyak macam-macamnya. Salah satunya kita bisa mencek apakah file ini memiliki perbedaan dengan satu file dan file lainnya. Atau juga kita dapat menggunakan, kita dapat mengurutkan suatu file. Kita juga dapat membuat file dalam suatu kolom, ataupun menggabungkannya dalam suatu kolom, dan memisahkannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja ke lab kita untuk manipulasi file. Nah, di sini kita tidak akan mempelajari semua perintah tadi. Kita akan menggunakan beberapa perintah yang banyak digunakan untuk kegiatan sistem admin atau manajemen file. Kita kembali lagi ke VMware kita. Nah, untuk perintah pertama, kita akan coba membandingkan satu file dengan file lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah diff atau different perbedaannya. Diff ini ada beberapa parameter yang bisa digunakan, antara lain parameter C untuk melihat perbedaannya, atau parameter R untuk melihat perbedaan di setiap file secara rekursif dan subdirektori yang ada, atau I, W, dan Q. Banyak macamnya. I mungkin ignore, mengabaikan case sensitifnya atau huruf besar atau huruf kecilnya. Jadi Linux ini merupakan sistem yang case sensitif, ingat ya, karena tadi misalnya bisa dilihat ada folder penting yang hurufnya G kecil dan folder penting dalam hurufnya G besar itu berbeda foldernya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke topik kita. Kita akan membandingkan antara satu file dengan file lainnya dan melihat perbedaan itu ada di mana. Coba dilihat kembali. Kita ingat kemarin waktu sebelumnya kita telah buat file cari 1 dan file cari 3. Di mana file cari 1 dan 3 itu punya perbedaan di baris ketiganya. Nah, di sini kita bisa cek langsung tanpa perlu kita lihat kedua file tersebut. Kita tinggal jalankan perintah diff, kemudian kita bisa lihat nama filenya, masukin nama filenya, file cari.txt, dan masukin nama filenya lagi, file cari3.txt. Enter. Nah, di sini langsung kelihatan. Di file pertama atau file cari itu di baris ketiga, ingat lihat di sini, silahkan lihat di sini. Nah, ini bisa kelihatan 3 baris ketiga kolom ketiga ya. Ya, intinya baris ketiga di situ. Nah, baris ketiganya itu di file cari itu baris 3, baris spasi 3. Sedangkan di file cari 3.txt itu isinya baris spasi 11. Nah, bisa kita ingat pastiin kan kemarin waktu itu kita bisa pastiin sebelumnya kita sudah ubah nama file cari 3 tadi di baris ketiga menjadi baris 11. Nah, ini juga bisa kita terapkan untuk file yang lebih kompleks. Contohnya yang file list tadi. Itu bisa kita compare diff, kemudian file list.txt dan file list2.txt. Bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini terlihat perbedaannya nih. Perbedaan pertama itu ada di yang pertama. Ada di sini ada folder titik untuk current directory dan titik 2 untuk parent directory-nya itu berbeda. Kemudian di file di baris ke berikutnya, baris ke-8 ini ya, ke-7 maksudnya, itu file list nama foldernya, nama filenya. Sementara di filenya, di kontennya file list 2 itu file list 2 kontennya dan ditambah dengan file list. Jadi bertambah 1. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya itu menggunakan command diff atau different. Nah, tentu ada banyak parameternya. Contohnya, kita menambahkan parameter C, misalnya. C, kemudian file, list.txt, dan file list2.txt. Nah, bisa dilihat perbedaannya nih secara signifikan. Dari tanggal pembuatannya, terus dengan permissionnya, kemudian diikuti dengan filenya apa-apa aja, yang mana yang berubah. Di sini minus-minus, bisa dilihat di sini ada minus-minus, di sini berarti di file list 2 itu kekurangan itu. Sementara di sini ada perbedaan antara di baris yang ke berapa nih? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di baris ke-8 itu di file list itu isinya file list saja, baris file list. Sedangkan di file list 2 itu ada kontennya file list 2, perbedaannya, dan ditambah satu konten itu file list. Nah, bertambah satu folder lagi. Nah, perbedaannya di situ. Jadi, dia melihat perbedaan ini berdasarkan konten, bukan berdasarkan barisnya. Ya, ada beberapa hal yang barisnya, contohnya misalnya kayak yang file list tadi. Jadi dia melihat itu secara konten. Nah, teknologi ini mirip seperti yang digunakan dengan Git nantinya. Nah, mungkin kita tidak akan pelajari, itu lebih spesifiknya nanti di pengembangan software, pengembangan aplikasi. Nah, tentu ada banyak perintah-perintah lagi yang bisa kalian explore. Ada parameter R, I, W, atau W, dan Q. Nah, banyak parameter div yang bisa kalian ekspor kembali. Nah, silakan explore parameter lainnya. Satu hal yang perlu saya tambahi, perintah div tadi hanya berlaku untuk dua file. Jadi tidak berlaku ketika kita tambahkan file berikutnya. Jadi hanya dua file saja yang bisa di-compare atau dibandingkan. Kalau misalnya lebih dari dua, itu bisa maksimal dengan div 3 fungsinya. Jadi bisa sampai 3 file. Selanjutnya, kita akan coba memanipulasi file dengan menggunakan perintah short untuk mengurutkan konten dalam file tersebut. Nah, caranya untuk sangat mudah. Kita tinggal menjalankan perintah short, kemudian diikuti dengan nama filenya. Misalkan file cari 3, misalkan. Nah, ini hasil outputnya adalah sudah di sorting, yaitu baris 1, baris 10, baris 11, baris 11, baris 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ingat di sini pensortingkannya atau pengurutannya itu menggunakan prinsip berdasarkan baris dan angka. Jadi, di sini menggunakan baris pertama. Contoh misalnya di baris 1 tadi nih. Baris 1 di sini itu baris yang 1. Nah, kemudian setelah 1 itu ada berikutnya 0. Di urutannya berdasarkan 0. Kemudian 1, 1, dan 1, 1. Baru 2, 4, 5, dan seterusnya. Jadi pengurutannya bukan berdasarkan angkanya. Nah, kalau misalnya pengurutan berdasarkan angka, maka itu harus menggunakan semuanya angka. Nah, sekarang kita coba copy dulu. Copy file cari 3 ini ke file cari 4. Oke, sekarang sudah kita copy. Nah, ingat ya, hasil sorting tadi tidak disimpan. Nah, sekarang kita coba baca file cari 4. Hasilnya itu akan sama dengan cari 3. Jadi 1, 2, 11, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang coba kita urutkan dia berdasarkan angka saja. Dengan artian kita harus menghapus kata barisnya. Nah, untuk menghapus kata baris, maka kita akan menggunakan perintah set. Kita gunakan perintah set, min I, min E, kemudian diikuti dengan S untuk searching, kemudian katanya baris, kemudian tutup, dan parameternya itu global, ikuti nama filenya 4.txt. Oke, sekarang coba kita baca cut file cari 4. Nah, sekarang semua barisnya sudah terhilangkan, jadi yang terurut kan hanya angka-angka saja sekarang. Kita bisa short menggunakan angka-angkanya sekarang, jadi kita shorting berdasarkan angka. Nah, untuk men-shortingnya kita short min n dengan parameternya n, kemudian nama filenya cari 4. Nah, hasilnya sekarang sudah berubah. Nah, dia diurutkan berdasarkan angka, urutan angkanya. Itu ada 1, 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Hal ini tidak akan terjadi kalau misalnya kita mengurutkan hanya diawali dengan baris. Jadi misalnya file short 3, file cari 3, nah itu akan men-shortnya dengan sama hasil shortnya. Karena awalannya itu bukan angka. Oke. Untuk perintah lainnya, bisa kalian coba sendiri di beberapa tutorial lainnya. Bisa di internet ataupun di buku dan sebagainya.
Nah, mungkin untuk manipulasi file yang menurut saya sangat penting hanya dua ini, diff dan short. Untuk command paste, join, split, dan lainnya itu kalian bisa cari di internet ataupun di buku panduan lainnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke slide kita. Nah, selanjutnya itu ada tentang compressing data. Nah, compressing data ini kita akan menggunakan zip sebenarnya. Jadi ada banyak format bentuk pengkompresan data. Tujuannya adalah untuk menghemat ruang storage atau ruang penyimpanan kita. Nah, dengan ukuran yang lebih kecil, ketika kita transfer data, itu akan jadi lebih singkat waktunya. Nah, ada beberapa perintah, itu kita bisa menggunakan bzip, bzip2, xz, dan zip. Selain dari perintah berikut ini, juga ada satu perintah lagi, yaitu menggunakan tarball. Nah, tarball ini secara historisnya artinya arsip pita. Digunakan untuk mengakses file ke dalam pita magnetit. Jadi, kita bisa membuat arsip itu lebih mudah menggunakan tar. Ya, banyak software-software itu ketika di-compile, ketika di-install itu menggunakan source-nya. Nah, jadi kita harus mengcompile atau menginstalnya secara manual. Jadi komputer nantinya di Linux itu akan membangun aplikasi itu sesuai dengan sistemnya Linux saat itu. Nah, mereka itu dikompres menggunakan file tar biasanya. Nah, kita akan belajar sedikit tentang compressing data, itu menggunakan zip, gzip, dan tar. Nah, kita akan belajar, kita kembali lagi ke VMware kita. Sekarang kita akan mempelajari cara menggunakan gzip. Untuk menggunakan perintah gzip itu sangat sederhana. Kita coba cek dulu file kita. Nah, di sini ada file-filenya. Kita akan mengkompres file list misalkan. Compressing data ini tentu akan memakan sejumlah storage, sejumlah ukuran. Nah, apabila file kita terlalu kecil, itu tidak akan efektif. Jadi, compressing data ini akan lebih efektif kalau filenya berukuran sedikit lebih besar. Nah, teknologinya nanti akan menggunakan semacam kamus. Jadi, ketika kamus itu match, maka akan digunakan kata yang lebih spesifik, sehingga ukurannya bisa dihemat. Nah, jadi untuk contoh kali ini, kemungkinan ukuran file yang dikompres bisa jadi sedikit lebih besar dibandingkan file kita sendiri. Ya, bisa kita lihat ukuran file kita itu ada 72 byte, ada yang 300 byte. Nah, itu ukurannya cukup kecil. Jadi tidak perlu dikompres. Tapi untuk implementasi kita akan pelajari sedikit. Oke, nah kembali lagi kita coba jalankan. Kita jalankan perintah gzip, kemudian ikuti nama filenya. Taruhlah misalnya kita buat nama file itu file list tadi. Ya, sedikit lebih besar ukurannya. Oke, file list.txt. Enter. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, ada file baru. Ukurannya sekarang jadi lebih singkat. Nah, perlu diingat di sini, nama filenya itu sudah di rename-nya otomatis. Jadi, nama file ini sudah bisa bisa kita ekstrak, tapi nama file source-nya atau file inputannya itu juga langsung terhapus. Nah, kita bisa lihat nih ukurannya jadi lebih kecil. Itu pertamanya kita ukuran itu cuma 338 KB, 338 byte maksud saya. Sekarang ukurannya menjadi 171 byte. Nah, ukuran ini cukup kecil dibandingkan ukuran yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba misalkan untuk mengekstraknya. Untuk mengekstraknya, kita jalankan perintah zip, kemudian min-d, decompres maksudnya, kemudian nama filenya, file list.gz. Nah, dia auto detect nih, mana saja file yang bisa diekstrak. Oke, jadi kita jalankan, enter, dan kita lihat lagi sekarang. Nah, ukuran kita sudah kembali, file kita sudah kembali. Sekarang kita akan coba menggunakan mengkompres foldernya. Jadi kita clearkan dulu, kan? Kita kembali ke folder di atasnya. Oke, nah sekarang untuk jaga-jaga, supaya mudah kita copy dulu folder penting ini.
Jadi kita copy cp folder penting ke folder penting backup. Oke. Oh ya, saya lupa inputkan min_r rekursif ya, karena ini folder dan ada file-filenya di dalamnya. Oke, sekarang kita sudah copy. Oke, sekarang kita clearkan dulu. Nah, kita sudah punya file ya untuk kita sudah punya directory yang akan kita kompres. Nah, sebelumnya saya ada satu khilafan bahwa gzip ini hanya bisa mengkompres file. Jadi, dia tidak bisa mengkompres folder secara langsung. Nanti kita akan kompres itu menggunakan tar. Oke, tapi kalau misalnya kita ingin mengkompres banyak file dalam suatu directory, kita bisa menggunakan perintah rekursifnya. Contohnya ya gzip min_r. Nah, ingat di mana-mana pada umumnya itu setiap perintah di command-nya Linux itu menggunakan parameter min_r atau min_r besar untuk parameter rekursifnya. Nah, di sini salah satunya menggunakan gzip-nya. Di gzip kita gunakan folder penting underscore backup. Oke. Oke, sekarang kita lihat kembali. Di foldernya tidak ada perubahan, tapi ketika kita masuk ke dalam foldernya, nah, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, semua file tadi langsung dikompres sama gzip. Nah, kurang lebih itu cara penggunaannya. Nah, bagaimana cara misalnya kita ingin mendekompresnya, uncompress semua file ini dalam file gzip dalam file ini. Jadi kita keluar dulu, balik ke folder utama. Kita bisa gunakan parameter dr. Jadi gzip min dr, kemudian nama direktorinya folder penting backup. Oke, dan r ketika kita masuk dalam folder ini, nah semuanya sudah di uncompress kembali. Nah, itu salah satu bentuk cara penggunaan gzip. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan command-nya tar. Dengan menggunakan perintah tar, kita bisa mengkompres satu folder dalam satu folder. Jadi foldernya ikut ke kompres. Nah, berbeda dengan gzip tadi. Nah, gzip tadi hanya mengkompres file-file saja. Oke, sekarang kita kembali lagi ke folder ya di atasnya, parent folder kita. cd. Oke, salah. Lihatkan dulu. Nah, kita bisa menggunakan perintah tar, kemudian diikuti dengan perintah lainnya. Misalnya untuk mengkompres menggunakan algoritmanya gzip tadi, kita bisa gunakan perintah cpzf. Kemudian diikuti nama foldernya. Mohon maaf, nama filenya. File yang akan diarsipkan, contohnya file folder backup.gzip. gz. Nah, umumnya kalau gzip itu ekstensi file name-nya itu gz. Kemudian diikuti lagi nama foldernya, folder backup, folder penting backup. Kemudian kita tekan enter dan semua folder file dan file-filenya itu akan langsung terbackup. Kita lihat ll. Nah, di situ ada ekstensi file, ada file baru namanya folder backup.gz. Nah, untuk itu maka semua file tadi yang ukurannya 4000-an KB itu bisa dikompres dalam suatu file yang ukurannya cuma 500 KB saja. Oke, nah sekarang kita coba rename dulu folder penting backup tadi. Kita rename mv folder penting backup. Kita rename menjadi dua contohnya ya. Nah, kita lihat. Jadi nanti dia akan ekstrak ke filenya si backup. Kemudian kita jalanin perintah tar main ekstrak. Untuk ekstrak kita pakai xvf.
ekstrak. Nama file yang mau diekstrak itu folder backup ya. Bentar, itu namanya. Oh ya, folder backup. Jadi tar xvf folder backup.gz. Nah, ini sudah ke backup. Sekarang kita klikkan dulu. Nah, kita lihat kembali. Nah, folder backup itu langsung keluar. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengekstrak dari file ini. File folder backup.gzip. Nah, jadi fungsi dari tar ini itu mengcompile semua file atau folder itu dalam satu arsip. Mirip kinerjanya seperti kita kompres menggunakan WinRAR ataupun WinZip ataupun 7zip. Nah, konsepnya sama, cuman menggunakan algoritmanya itu yang menggunakan algoritma gzip, bz2, dan sebagainya. Nah, bisa juga kita menggunakan zip, aplikasi zip. Namun, aplikasi zip bukanlah default bawaan dari sistem operasi Linux. Jadi, kalau kalian ingin menginstal, kalian bisa install program unzip-nya. Nah, contohnya, misalnya, kita clearkan dulu, itu contohnya sudo apt install, nama programnya unzip. Oke, ditunggu sampai selesai. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, kita bisa gunakan file zip ini. Nah, zip ini adalah file kompres yang umum digunakan di banyak sistem operasi. Nah, jadi dia lebih dikenal, jadi dia tidak spesifik. Itu hanya untuk sistem operasi Ubuntu saja, maksud saya sistem operasi Linux saja, ataupun Windows saja, ataupun macOS saja. Nah, zip ini adalah compressing file yang general. Nah, hampir semua default program itu support dari masing-masing sistem operasi, baik itu Windows, Mac, ataupun Linux-nya sendiri. Nah, namun berbeda kalau kalian menggunakan sistem operasi WinRAR, aplikasi WinRAR ataupun 7zip. Nah, itu hanya menggunakan program tersendiri. Nah, kalau kalian ingin menggunakan WinRAR atau WinZip, ekstensi filenya nanti ya bisa .rar ataupun .7z. Nah, itu akan membutuhkan program tersendiri. Oke, nah kalau menggunakan zip, caranya hampir sama dengan menggunakan tar. Caranya itu menggunakan perintah zip. Nah, coba, coba kita lihat dulu mainnya. Oh iya, oh oke. Okay. Zip ini belum keinstall ya, jadi kita install dulu. Dulu apt install zip. Tadi kita hanya install unzip-nya saja. Oke, ini akan membutuhkan waktu sebentar saja. Dan selesai. Sekarang kita bisa gunakan zip sama halnya dengan kita mengkompres menggunakan tar. Jadi kita gunakan zip, terus diikuti nama filenya, folder backup.zip. Kita ganti namanya folder.zip. Kemudian folder backup, oh mohon maaf, folder penting backup. Kita zip. Nah, sekarang sudah di-zipkan. Nah, kita bisa lihat ada file zip. Ukurannya lebih kecil daripada tar tadi. Nah, jadi untuk kompresi itu menggunakan algoritma-algoritma tertentu dan tergantung kebutuhannya. Nah, kalian bisa gunakan gzip ataupun 7zip ataupun menggunakan bzip2 tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita tadi sudah belajar tentang compressing data, membandingkan file, manipulasi teks, ataupun manipulasi file. Nah, ada banyak tentunya perintah-perintah yang bisa kalian explore lebih jauh lagi. Silahkan explore. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.